Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Septiani MAHK dari Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia. Dalam PKM Internasional 2 PMI Malaysia Ganjil tahun 2023-2024 ini, saya bersama tim akan mensosialisasikan peraturan terkait pernikahan dalam hukum keluarga di Indonesia. Adapun definisi pernikahan dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia ada beberapa poin di sini. Jadi sebelum saya menjelaskan ini perlu diketahui bersama bahwa peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur terkait dengan pernikahan itu ada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan juga kompilasi hukum Islam. Nah, peraturan terkait dengan pernikahan di sini tujuannya untuk apa? Bertujuan untuk memberikan perlindungan dan sebagai pedoman hak dan kewajiban pasangan suami istri, serta juga mengatur status hukum dan tanggung jawab suami istri di Indonesia tentunya. Oke, baik. Yang pertama sekarang kita lihat di dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri. Tujuannya untuk apa? Tentu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, kemudian di dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan itu adalah ikatan yang sah. Kalau tadi ikatan lahir batin, kalau kompilasi hukum Islam ini ikatan yang sah antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri yang didasarkan pada kehendak keduanya. Artinya tidak ada paksaan di sini dan diterima oleh masyarakat serta sesuai dengan ajaran Islam. Nah, yang perlu digarisbawahi ya tadi itu kesepakatan antara kedua belah pihak, lalu ada kesesuaian dengan ajaran Islam serta dapat diterima dalam masyarakat. Jadi dua peraturan perundang-undangan ini adalah peraturan perundang-undangan yang diatur untuk masyarakat Muslim di Indonesia. Nah, sedangkan untuk yang non-Muslim ada peraturan tersendiri, yaitu di dalam kitab undang-undang hukum perdata. Yang berikutnya, di Indonesia itu atau di negara kita ada syarat-syarat yang sah atau syarat-syarat yang harus dipenuhi apabila pernikahan yang dilangsungkan ini ingin dikatakan sah. Apa saja itu? Tentu yang pertama terkait dengan batas usia nikah. Jadi kedua belah pihak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang baru itu harus dua-duanya mencapai usia 19 tahun. Apabila keduanya sudah mencapai usia 19 tahun, maka keduanya bisa melangsungkan pernikahan. Gitu ya. Dan kedua yaitu persetujuan kedua belah pihak. Tidak boleh ada paksaan di antara salah satunya. Dan yang terakhir tentunya persyaratan administratif lainnya. Apa saja itu persyaratan administratif lainnya? Misalkan pencatatan pernikahan. Oke, yang di slide berikutnya ini ada. Nah, ini. Jadi ada yang namanya proses registrasi pernikahan. Kenapa itu harus diregistrasi atau harus didaftarkan? Karena pernikahan merupakan karena pernikahan merupakan sesuatu yang penting ya, maka harus didaftarkan agar memperoleh pengakuan hukum yang dijamin hak-haknya oleh negara. Bagaimana cara registrasi pernikahan gitu ya? Kalau di Indonesia itu terbagi menjadi dua. Untuk masyarakat Muslim yang ada di Indonesia, mereka harus mendaftar ke KUA namanya, Kantor Urusan Agama. Nah, nanti di situ akan dicatat ada berkas-berkas yang harus dipenuhi, yang harus dibawa ketika akan melangsungkan pernikahan. Contohnya harus membawa kartu keluarga, kemudian harus membawa
KTP, harus membawa foto. Nah, itu semua dokumen-dokumen itu didaftarkan di KUA, kemudian KUA akan menjadwalkan kapan akan dilangsungkan pernikahan, atau boleh juga diajukan oleh si calon mempelai. Nah, sedangkan untuk yang non-muslim bagaimana? Untuk yang non-muslim bisa dicatatkan di catatan sipil. Tentu sama tadi prosesnya, ada berkas-berkas yang harus dipenuhi. Oke, di dalam sebuah pernikahan tentu harus ada hak dan tanggung jawabnya. Nah, kalau dilihat dari segi hukum keluarga, ya kedua belah pihak ini memperoleh hak dan tanggung jawab kepada pasangan masing-masing. Seperti apa contohnya? Contohnya dalam hak waris. Jadi saling mewarisi antara suami dan juga istri. Kemudian harus ada tanggung jawabnya. Harus ada hak dan kewajiban suami istri saling membantu dalam pernikahan itu, dan juga tentu harus saling melindungi dan menghormati agar tujuan pernikahan yang mewujudkan keluarga sakinah mawaddah warahmah dapat terpenuhi. Oke, kemudian berikutnya ada peraturan terkait dengan pembatalan pernikahan. Meskipun di awal pernikahan kita ingin menikah sepanjang hidup, ya, ingin menikah selama-lamanya, tapi tentu ada hal-hal yang situasi di mana kemudian pernikahan itu dapat dibatalkan menurut hukum. Artinya kenapa pernikahan ini bisa dibatalkan? Karena ada ketidaksesuaian alasan berdasarkan hukum tentunya, sehingga pernikahan itu bisa diakhiri. Nah, di Indonesia sendiri terdapat beberapa peraturan yang terkait dengan pembatalan pernikahan. Tentu alasannya akan berbeda-beda. Contoh, di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, ya. Jadi di dalam Undang-Undang Perkawinan ini mengatur dasar-dasar hukum untuk membatalkan pernikahan. Misalkan ada yang menikah di bawah umur. Nah, itu bisa dibatalkan tuh oleh salah satu pihak. Kemudian ada yang merasa terpaksa, nikahnya dipaksa. Perempuannya dipaksa untuk menikahi laki-lakinya. Ini bisa juga dibatalkan. Kemudian ada ternyata hubungan yang melanggar ketentuan. Misalkan ternyata keduanya ini adalah kakak beradik kandung tanpa sepengetahuannya. Nah, maka ini bisa dibatalkan. Itu alasan-alasan yang terdapat di dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Nah, kemudian yang berikutnya di dalam kompilasi hukum Islam juga mengatur masalah ini. Nah, tentu berbeda alasannya. Kalau di dalam kompilasi hukum Islam, pernikahan itu bisa dibatalkan apabila misalkan di dalam setelah menikah kemudian ada cacat, ya, sehingga tidak bisa melaksanakan kewajiban suami istri. Nah, itu bisa dibatalkan. Dan ada hal-hal lain yang melanggar prinsip-prinsip dan ajaran-ajaran di dalam Islam. Kemudian selain daripada dua peraturan perundang-undangan, pengadilan di sini juga bisa mengajukan pembatalan nikah. Biasanya ada permohonan yang diajukan kepada pengadilan. Nah, pembatalan nikahnya ini diajukan ke pengadilan. Tentu nanti hakim akan memutuskan berdasarkan alasan dan juga bukti-bukti yang ada. Tentu ada proses hukumnya nanti, ya. Setelah terpenuhi alasan-alasan yang terdapat di Undang-Undang Perkawinan maupun di kompilasi hukum Islam, maka nanti pengadilan di dalam hal ini hakim akan memutuskan apakah alasan-alasan itu kuat untuk membatalkan sebuah pernikahan dari seseorang. Nah, terakhir kesimpulan dan penutup. Jadi kesimpulannya, sosialisasi terkait peraturan pernikahan ini dalam hukum keluarga di Indonesia diharapkan dapat membantu pekerja migran Indonesia memahami pentingnya kepatuhan terhadap hukum,
sehingga terjaga keutuhan dan kebahagiaan keluarga. Jadi walaupun di luar sana bekerjanya, tapi tetap harus mengetahui peraturan terkait pernikahan yang ada di Indonesia, sehingga nanti ketika kembali ke Indonesia sudah paham dengan peraturan itu. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.